Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, hari ini saya bersama dengan ya rekan kerja nih. Rekan kerja di mana nih? Rekan kerja di dunia dan akhirat insya Allah. Apa ya? Kita lebih kepada kepoin mengenai status pendidikan. Nah, nanti status apa biasanya? Status kehidupan itu oke lah nanti sedikit-sedikit gitu kan. Itu status saya jomblo gimana? Jangan disebut-sebut. Udah tahu. Oke, baik. Fokus ke status pendidikan. Kenapa saya mengepoin ini namanya secara singkat Ustadz Rifki. Silakan perkenalkan lebih lengkapnya. Namanya siapa? Oke, nama saya Rifki Arafi Al-Ihsan. Nama saya yang panjang, cukup panjang dari orang tua. Panggilannya bisa dipanggil dengan Rifki, tapi biasanya ada juga yang manggil dengan Raffi, tapi ada juga yang dipanggil dengan Al. Tapi panggilan saya itu banyak banget. Biasanya yang lebih kepada panggilan populer apa? Kalau biasanya lebih populer di sekolah dipanggil dengan Rifki, Ustadz Rifki. Ustadz Rifki ya, oke. MI Muhammadiyah juga. MI Muhammadiyah. Iya, siap. Dari TKS ya, MI Muhammadiyah. Oke, Habis lanjut. itu SMP-nya nih, saya merantau sangat jauh dari rumah. Saya pindah dari rumah asli saya Temanggung. Oh, asli Temanggung, oke. Habis itu merantaunya ke Sukoharjo di tempat pondok pesantren Ulul Albab. Tahu Sukoharjo enggak, guys? Tahu nggak kalian? Namanya Sukoharjo pondok. itu masih di Jawa Tengah ya? Ya, Di Solo, Solo Raya ya kalau Solo gitu. Raya. Berarti tadi di SMP apa? SMP mau pondok pesantren Tahfidzul Quran Ulul Albab. Nah, ini mungkin adalah sebagian yang pengen saya kepoin. Ini saya sebenarnya tertarik dengan orang-orang yang lulusan pondok. Salah satunya Ustadz Rifki ini. Kita sana aja. Dan. Oke, santai aja dah. Mungkin ada pengalaman tersendiri nggak mengenai ya pertama dah di pondok SMP dulu. Dulu saya tuh di SD tuh pengen sekali bercita-cita mondok. Berarti emang dari awal? Ya pengen sekali sebenarnya pengen sekali. Baik. Tapi ketika saya pertama kali mondok, ketika di perjalanan tuh sangat nikmat sekali, sangat menikmati perjalanan. Bahagia itu ada ketika di perjalanan. Iya. Tapi ketika di pondok dan ketika orang tua itu berpisah dan kita rasanya itu seakan dunia tuh nggak ada, udah mau uang seberapa pun itu kayak nggak ada berguna gitu. Seakan kita tuh merasakan kehilangan yang amat sangat gitu. Padahal dari awal tadi pengen mondok. Iya, padahal keinginan saya tuh sebenarnya mondok. Apalagi orang yang nggak pengen mondok tapi dipondokin. Ya, itu kesengsaraan tersendiri. Oke. Tapi betah nih selama di pondok SMP dulu. Oke, saya ceritakan singkat saja. Kita kepoin. Gini, saya pertama kali mondok itu satu hari saya mengalami saya mengalami sakit yang di rumah sakit ini nggak seperti biasanya. Saya sakit seminggu dan itu benar-benar drop sama sekali. Saya sendiri itu nggak bisa gerak. Saya masih nangis. Ya seumuran segitulah. Tapi emang apakah ini bagian dari angkernya pondok atau? Wah, itu bukan karena angkernya, tapi karena rasa rindu kepada orang tua. Oh, itu berarti ini bagian wajar ya? Ya, wajar. Wajar seorang anak pondok masih kecil udah mondok gitu. Luar biasa. Oke, baik. Ini sedikit kita cerita mengenai pondok SMP. SMA statusnya pendidikan di mana? Saya SMA merantau lagi. Saya merantau lagi, pindah ke Boyolali yang bertepatan di Simo yaitu Gunung Madu, namanya Pondok Pesantren Darussyahadah. Simo Gunung Madu Pondok Darussyahadah. Iya, siap. Oke, baik. Itu pondok itu kenapa tuh? Awal dari pengen ke sana itu kenapa tuh? Karena saya mendengar cerita bahwasanya di pondok itu sangat disiplin, agamanya masya Allah. Oke, baik. Dari segi bahasa Arab mereka top markotop. Habis itu dari segi bela diri pun begitu juga, sangat ditakuti. Ini sebelumnya nih, sebelum Ya, masuk. sebelum gitu, saya masuk. Pandangannya. Oke, Dan baik. cerita di luar itu sangat mengerikan model itu. Bukan mengerikan karena ada hantunya, tapi mengerikan itu dalam segi ilmunya bagus. Terus ilmu bela diri juga bagus. Saya tertarik dari situnya. Kalau menurut saya pengalaman mondok itu bagi saya sangat nikmat. Pertama sangat nikmat.
Tidak Kenapa? seperti yang dibayangkan ya. Ya, Ustaz saya pernah berkata seperti ini. Oke, baik. Nikmatul santri, saya ulangi. Bahasa Indonesianya aja, saya lupa bahasa Arabnya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting ada kata-katanya Kenikmatan santri itu akan dirasakan ketika dia sudah mencapai kelas akhir, dalam artian kelas 3 ataupun kelas nihai. Kalau di pondok saya itu namanya kelas nihai. Di situ. Kenapa? karena di situ itu banyak sekali cerita yang sangat indah, entah itu dari segi pertemanan yang awalnya canggung, habis itu akrab, dari pertamanya mereka nggak kenal, habis itu kenal jadi sahabat dekat, entah itu pertamanya musuhan habis itu jadi akrab. Nah, seperti itu. Artinya kenikmatan, anggaplah kenangan. Ya, kenangan. Oh, oke, Sangat baik. mengenang sekali dalam hidup saya. Siap. Itu kan yang anggaplah yang berkesan, yang enak gitu. Mungkin yang ada sedikit ya apa ya, kurang berkesan, ada nggak kira-kira? Itu kan apa yang bagi saya yang kurang berkesan dalam hidup saya itu ketika di SMP. Kenapa? Karena di SMP itu saya sungguh merasakan yang sangat menderita. Waduh, kayak sedih sekali ceritanya nih. Itu menderita sekali. Saya dari SD itu berkeinginan untuk menjadi anak santri ataupun menjadi anak pondok. Tapi ketika saya merasakan mondok pertama kali itu saya sungguh, oh ternyata santri itu mandiri sekali, nyuci sendiri, gosok sendiri. Itu kegiatan wajib tuh, mondok-mondok kayak gitu. Itu wajib itu. Itu yang masih sepele. Ada lagi yang lebih saya sedihkan. Apa tuh? Saya dimondokkan di pondok pesantren Tahfidzul Quran di SMP. Quran. Habis itu sedangkan ketika saya masuk SMP itu saya pribadi belum bisa baca Quran. Jadi saya selalu diajarin Iqra, padahal yang teman-teman saya itu udah menghafal. Jadi saya tuh kadang menangis. Itu menangisnya di depan umum. Dan saya merasakan yang sangat malu. Oke, berarti emang pengalaman mondok ini kita sebenarnya harus buka-bukaan ya. Iya. Perasaan mungkin kayak keluh atau kesah, bahkan senang itu kita sebenarnya harus dibuka sini nih. Iya. Biar apa ya? Ketakutan mungkin orang-orang yang mau mondok itu nggak ada pengennya gitu. Iya. Satu nasihat saya buat kalian yang mau mondok, jangan pernah takut mondok. Mondok itu nikmat saya katakan. Tapi awalnya emang gak nikmat. Saya pernah merasakannya itu. Tapi jangan takut. Suatu saat kamu akan merasakan di mana masa-masa kamu akan ketika kamu jauh dari sahabat itu kamu akan merasakan kehilangan yang amat sangat seperti kamu kehilangan orang yang terbaik dalam hidup kamu. Seperti itu. Oke, baik. Ini sedikit kata-kata dari Ustadz Rifki mengenai ya pengalaman sedikitnya di Ya, pondok ya. pengalaman sangat sedikit itu. Yang pengalaman yang banyak itu masih banyak. Nah, siap. Pondok Darussyahadah Ya. itu secara umum itu anggaplah saya itu udah mulai mengenal nih Pondok Darussyahadah itu ternyata udah benar tadi dibilang tadi itu memang luar biasa. Apakah benar itu udah luar biasa pondoknya itu? Ya, ketika saya masuk awal-awal itu saya terkagum-kagum dengan kakak kelas saya yang ketika sparring gitu kan. Sparringnya itu ibaratnya gimana ya? Sekali pukul jatuh itu sungguh saya heran gimana caranya, ilmu bela dirinya gimana itu. Wah. Itu ternyata ada ilmunya. Ada. Oke. Ada ilmunya gimana sekali pukul langsung jatuh, gimana sekali tendang langsung kakinya langsung sakit gitu. Itu emang saya belum bisa menguasai teknik itu tapi Kalau secara keilmuan keislamannya gimana? dari segi keilmuan saya rasakan dari pondok-pondok yang lain. Saya Ada akui nggak beda? Nah, tuh. sangat perbedaannya sangat jauh sekali di antara pondok-pondok SMA yang lainnya. Kenapa? Karena di tingkat SMA ini mereka sebenarnya di pondok pesantren Darussyahadah itu mengajarkan ilmu yang dimana dimiliki oleh setingkatan anak-anak kuliah. Anak kuliah. Ya. Jadi kita diajar dengan membuat RPP, kita diajar dengan membuat prota, promes, habis itu kita diajar dengan membuat silabus. Oh, berarti udah kalau ditingkatkan itu sudah lewat SMA ya, Pak? Iya, udah lewat SMA. Ada persyaratan nggak? Maksudnya ketika lulus di pondok itu ada mungkin pengabdian atau kayak harus jadi muslim dulu di sana atau apa? Ada nggak? Ada. Jadi di Pondok Darussyahadah itu syarat pengambilan ijazah itu adalah kita ditugaskan di suatu daerah.
ditugaskan pengabdian Contoh, ya. contoh saya tugaskan di SMP Muhammadiyah 2 Boyolali sini. Itu sebenarnya milih atau enggak tuh? Kalau itu nggak bisa milih, kita bisa ditentukan milih. oleh atasan kita, oleh pimpinan pondok. Sedapatnya, teman saya itu dapat di Papua dan dia orang asli Papua. Ada juga yang di Sulawesi Selatan, itu juga ada. Habis itu di pelosok-pelosok itu juga banyak. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Intinya itu kita nggak bisa milih ini. Ya nggak bisa gitu. Untung berarti ini dapat di SMP nih. Alhamdulillah saya dapat di SMP Muhammadiyah ini, saya Sinyal sungguh lancar. sinyal yang lancar, wifi lancar, kurang Kita apa? sedikit sombong mungkin kepada teman-teman. Ini ruangan apa nih? Ini bagian fasilitas yang kita dapatkan ketika kita pengabdian di suatu tempat ini nih. Luar biasa ya. Mungkin ya agak beda dari yang lain. Yang lain sih ya. Sedikit sombong tapi nggak apa-apa. Oke, gimana nih rasanya pengabdian? Saya merasakan pengabdian yang sungguh nikmat sekali. Itu teman-teman. Yang dimana saya dengarkan baik-baik ya teman-teman. Bagi kalian teman-teman saya yang kalian dengarkan baik-baik ya teman-teman saya. Kalian ketika mendapatkan suatu nikmat, entah itu kalian ditugaskan di pelosok sana jauh, kalian ditugaskan di tempat yang enak, mau tidak enak, silakan nikmati dengan legowo, dengan lapang dada. Kenapa? Ketika kalian tidak menikmati dengan legowo, dengan lapang dada, itu apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian kerahkan, ilmu yang kalian berikan tuh akan sia-sia. Kenapa? Karena ilmu tanpa didasari dengan keikhlasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan seperti debu-debu yang bertebangan. Oke. Aba amang suro. Saya kalau ngebatin kayak teman-teman, iya tuh bisa ngomong kayak gitu kalau tempat ini. Saya mewakili dari teman-teman mungkin yang ya lagi pengabdiannya di suatu tempat yang dari itu. sinyal aja. Sinyalnya bahkan ada yang nggak dapat. Nah, makan ya kita ini alhamdulillah terjamin gitu. Sinyal lancar, makan kenyang, apalagi. Siap. Ada itu ya apa itu? Apa itu? Oke, baik. Ini sedikit bincang-bincang ya mengenai tadi pengalaman studi Ustadz Rifki dari pondok, katanya dari pondok tadi ada SMA Mondok, SMP Mondok, bahkan tadi SD-nya itu dari Muhammadiyah ya. Muhammadiyah ini sebut ini nih persyarikatan nih. Habis itu TK-nya Aisyah, ini luar biasa. Bisa nih bagi panutan. Dari kecil udah mau mondok, luar biasa. Udah melewatin mondok-mondoknya tadi tuh. Bahkan sampai sekarang ngabdi. Sampai sekarang ini ibaratnya udah bertahan gitu kan. Bertahan di pondok lagi, ngerti jadi pondok juga. Lagi. Intinya segala rintangan yang udah dilewati itu Ustadz Rifki ini mampu melewatinya kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, itu yang mungkin pesan yang bisa saya ambil dari Ustadz Rifki ini ataupun hikmah-hikmah yang lain bisa diambil teman-teman yang lain gitu kan. Mungkin ada buat kata-kata buat pemirsa, buat teman-teman kita gitu kan. Oke. Buat teman-teman yang mau mondok itu saya sarankan ketika kalian benar-benar mau mondok silakan luruskan niat kalian. Saya yakin di awal itu pasti akan ada yang namanya seleksi alam. Seleksi alam itu apa? Kita nggak akan diseleksi oleh rintang-rintangnya ada, kita akan seleksi oleh alam seperti biasa. Kita akan dibenturkan dengan masalah, entah itu masalah kehilangan barang yang paling penting yang sering terjadi itu di pesantren, kehilangan barang, kehilangan uang, kehilangan, bahkan pernah ada kehilangan bagian tubuh kita dalam artian kayak rambut itu kan. Saya itu dulu pernah sering banget malah rambut itu panjang gitu kan. Tapi sekali panjang ketahuan sedikit itu langsung di bros, tahu bros? Nah seperti itu. Dipotong. Ya pokoknya itu sungguh menyakitkan bagi saya. Buat para santri yang ada di luar sana, ataupun calon santri yang mau mondok ataupun mau sekolah dimanapun kalian sekolah, mau kalian SD, SMP, ataupun kalian SMA, ataupun kalian mau kuliah, ingat kata-kata ini: judukum, birrukum, liwalidaykum. Artinya judukum kesungguhan kalian, birrukum liwalidaykum. Itu bukti bahwasanya kalian telah berbakti kepada orang tua kalian.
Jadi kalau kalian malas-malesan dalam mondok, kalian malas-malesan ketika di SMP, kalian malas-malesan di tingkat SMA, kalian malas-malesan di tingkat kuliah, itu sama aja kan telah durhaka secara tidak langsung kepada orang tua kalian. Betul. Karena orang tua kalian yang di rumah itu mengharapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak tidur-tiduran, tidak malas-malesan. Oke? Oke, masuk tadi itu luar biasa. Ini sangat menyentuh buat apalagi kita sebagai, ya betul sih. Kalau udah Iya. berbicara tentang orang tua pasti Itu menyentuh gitu kan. sangat menyentuh bagi saya. Oke, mungkin itu saja sedikit bincang-bincang kita mengenai ya pengalaman studi Ustadz Rifki tentang memondoknya dan sedikit motivasi buat yang mau mondok. Bantulah itu channel saya. Oh. Oke guys. Oke, guys, jangan lupa kalian teman-teman saya yang nonton video ini silakan subscribe. Subscribe ya? Iya, Subscribe atau subscribe? Subscribe. Subscribe. Oh. Subscribe. Di bawah ini and like. share. Jangan lupa like and share kemanapun, entah itu di teman-teman kamu. Siap? Saya tunggu. Oke, semoga videonya bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.